Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan biarlah sukacita Tuhan tetap menyertai dan selalu menyertai setiap kita umat pilihannya. Baik Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Pastor Joshua Gunawan dari Gereja GB Keluarga Allah Blessing Kota Surabaya. Dan saya percaya Bapak Ibu biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita di tengah keadaan, kondisi, dan hiruk-pikuk dunia ini. Kita percaya bahwa Tuhan tetap memberikan sukacita yang melampaui segala akal. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan, di problema dunia yang begitu menakutkan, keadaan dunia yang begitu semakin tidak baik, kami masih menaikkan syukur di hadapan-Mu, sebab Engkau tetap melindungi dan memberkati setiap kami semua Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau urapi setiap kami semua, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini masih dengan Paskah, yaitu minggu terakhir sebelum Yesus naik ke sorga gitu ya. Nanti kita tanggal 29 ya, kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus, di mana dia naik ke sorga sambil memberkati setiap kita semua, lalu dia mempersiapkan tempat bagi setiap kita semua. Nah setelah kenaikannya 10 hari kemudian itu adalah hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan untuk setiap umat yang percaya kepadanya. Dan masih dengan tema Ya Tuhan Ya Allahku, yaitu pengakuan dari Thomas, bahwa di saat Thomas mengaku Ya Tuhan Ya Allahku, disitulah kehidupannya berubah, keraguan-raguannya sirna, ketakutannya sirna, dan dia percaya sepenuhnya bahwa kehidupannya dipegang oleh dia. Bukan hanya itu, tapi dia juga percaya bahwa Yesus sudah bangkit ya dari antara orang mati dan menebus dosa kita. Nah tema hari ini adalah pengakuan yang memberikan terobosan. Pengakuan yang memberikan terobosan. Saya ambil dari kitab Matius 28 ayat 9 dan sampai 10. Sebenarnya ini ayat adalah ayat Paskah, yaitu setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saya akan bacakan. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Poin pertama yang mau saya sampaikan adalah pengakuan akan selalu membawakan damai sejahtera. Setiap pengakuan ya terhadap Kristus bukan hanya dari mulut, tetapi dalam hati akan selalu membawakan damai sejahtera daripada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita percaya di saat kita mengaku, kita terbuka kepada Tuhan, maka kita bersandar penuh. Ya kita udah belajar minggu lalu, bersandar penuh dan damai sejahtera. Kata damai dan kata sejahtera itu dipisahkan oleh KBBI. Kata damai adalah bagaimana kita direkonsiliasi. Kata sejahtera itu adalah kata makmur. Sehingga di dalam hidup kita, di dalam kerohanian kita diperdamaikan oleh Kristus. Tetapi di dunia ini pun kita dipelihara oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, pengakuan akan membawa terobosan dalam damai sejahtera. Damai sejahtera yang tidak pernah engkau dapatkan di dunia. Nah, damai sejahtera yang tidak akan pernah engkau nikmati di saat engkau berharap kepada sesuatu yang di dunia ini. Damai sejahtera yang dari Tuhan itu melampaui segala akal. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah Bapak Ibu, perhatikan Bapak Ibu, ya, dunia selalu berusaha memberikan damai sejahtera. Damai dan juga sejahtera. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Tentu saja yang namanya damai sejahtera. Mengapa ada orang bekerja begitu luar biasa supaya nanti ya dia bisa memiliki damai dan sejahtera. Ya, kenapa kok orang latihan fisik, olahraga dan sebagainya supaya nantinya dia akan mendapatkan damai dan sejahtera. Bapak Ibu, damai sejahtera di dunia selalu memberikan seolah-olah kita bisa mendapatkan dengan kekayaan, kesehatan, jabatan dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, semuanya itu semu. Di saat sesuatu, baik itu harta, baik itu kesehatan, itu hilang, maka seolah-olah kita mengatakan, wah damai sejahtera aku hilang. Tetapi hari ini ada kabar gembira. Berbeda dengan Kristus, karena Kristus memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Nah hari ini Bapak Ibu, biarlah Tuhan memberikan terobosan dalam damai sejahtera. Yang kedua, yaitu pengakuan membawa terobosan dalam identitas baru. Saya percaya, yakin Bapak Ibu sudah tahu bahwa setiap kita yang menerimanya akan menjadi ciptaan yang baru, dilahir barukan.
Ya, yang lama sudah berlalu, tetapi yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Matius 28 ayat 9 berkata, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Saya suka Bapak Ibu, ya, Injil Matius ini menuliskan mereka mendekatinya. Mereka bukan ketakutan menjauhi, tetapi mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah dia. Artinya apa? Ada rekonsiliasi. Ya, ada hubungan yang diperbarui dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, cara pandang kita terhadap apapun yang ada di dunia ini berbeda. Kita melihat dari lensa Injil, bukan hanya keegoisan kita semata. Nah, saya percaya Bapak Ibu, semakin engkau mengasihi Tuhan, semakin engkau belajar kebenaran firman Tuhan, semakin engkau sadar betapa besar cinta Tuhan dalam kehidupanmu. Ya kita mungkin tahu bahwa cinta Tuhan itu begitu besar. Nah, bagaimana supaya kita tahu begitu besarnya cinta Tuhan? Tentu saja dengan belajar firman Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu tahu kitab Injil itu ada 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, nah hal yang unik dari kitab Yohanes adalah bahwa Yohanes ditulis yang paling akhir daripada Matius, Markus, Lukas. Ya, kalau kita belajar teologi biasanya Injil tertua itu Markus, gitu ya. Lalu ada perdebatan antara Lukas dan antara Matius. Kalau Lukas menuliskan kitab Kisah Para Rasul, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, dari keempat Injil ini, Yohanes adalah kitab yang memulai dengan hal yang berbeda. Jadi pada saat Matius, Markus, Lukas semua mulai dari silsilah Tuhan Yesus, tinggal kebalikan. Ada dari Adam ke Yesus, ada yang Yesus sampai ke Adam, kembali ke Adam. Tetapi Yohanes menuliskan sesuatu yang berbeda. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mengapa Yohanes menuliskan hal ini? Rupanya Bapak Ibu, Yohanes menuliskan kitab Injil ini setelah ia dibuang di Pulau Patmos. Jadi tulisan Yohanes pertama adalah kitab Wahyu. Dia mengalami Yesus terlebih dahulu. Dia sadar siapa Yesus dan sebagainya. Lalu barulah dia menulis kitab Injil. The more you know about God, semakin kita tahu tentang Tuhan Yesus, semakin engkau sadar bahwa firman Tuhan memiliki kuasa yang begitu luar biasa untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, dan untuk memberkati setiap kita semua. Hari ini Bapak Ibu dalam Tuhan, saya percaya Bapak Ibu bahwa kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita adalah ciptaan yang baru. Kita berharga di mata Tuhan. Kenapa? Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu nanti baca Yohanes 21 ayat 20, ini nanti minggu depan saya akan bawakan. Ya, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Murid yang dikasih Yesus ini adalah Yohanes. Dan ini hanya ada di kitab Yohanes. Ya, jadi Bapak Ibu, Yohanes merasa bahwa dirinya adalah pribadi murid yang paling dikasihi. Nah, ini menyebabkan Bapak Ibu dia sadar bahwa dia tidak layak. Tapi dia sadar juga dia bersyukur karena Tuhan sudah menebus dan mengasihi setiap kita semua. Bapak Ibu, saya nggak bisa menjelaskan panjang lebar mengenai identitas baru dan sebagainya. Tapi kalau kita sadar bahwa kita adalah ciptaan yang baru Bapak Ibu, saya percaya bahwa kehidupan kita, cara pandang kita untuk menghadapi segala situasi keadaan berbeda. Ya, cara kita menyembah Tuhan, cara kita bersosial media, cara kita bekerja, cara kita menjaga kesehatan berbeda. Kita tahu Bapak Ibu, sebab Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Yang ketiga, yang paling akhir adalah bahwa pengakuan membawa terobosan dalam semangat misi. Bapak Ibu, hari ini seberapa banyak daripada engkau yang sudah lama tidak memberitakan firman Tuhan, tidak memberitakan kabar baik bahwa Yesus bangkit menebus dosa setiap kita, mengalahkan maut, dan supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini ya banyak sekali yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Tapi kita mengucap syukur bahwa setiap kita dipilih untuk percaya. Ya, untuk percaya Bapak Ibu, bukan dari kata pendeta, bukan dari kata orang Kristen atau kata orang tua. Tapi saya percaya secara pribadi bahwa dia adalah Yesus yang bangkit. Hari ini yuk, apapun dimanapun Tuhan meletakkan kita, yuk adanya semangat misi untuk memberitakan firman Tuhan. Karena itu saya percaya Bapak Ibu, di saat kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ya Tuhan, ya Allahku. Ya, yang pertama kita akan menerima terobosan dalam damai sejahtera.
Yang kedua, kita akan menerima terobosan dalam identitas kita. Dan yang ketiga, kita mengalami terobosan untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengalami problema atau situasi keadaan dunia yang tidak baik. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau yang memelihara setiap kami, sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan melepaskan kami. Karena itu kami minta kemurahan-Mu untuk menjawab setiap doa kami. Tapi bukan kehendak kami, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang mengalami cara untuk Engkau berikan terobosan. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Hamba juga berdoa spesial untuk mereka yang bekerja dimanapun mereka berada. Pakai mereka untuk menjadi garam dan terang untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.